welcome back to my channel. Hari ini kita kembali di segmen makeup collection series. Dan makeup collection yang akan aku bahas hari ini adalah foundation, yang seperti kalian bisa lihat di judulnya. Kalau kalian ketinggalan, sebelumnya aku udah uploading eyeshadow sama yang cushion collection 2021 kemarin. Dan mungkin tiap tahunnya nanti akan aku update kalau misalnya ada penambahan yang signifikan gitu ya. Leave a comment down below aja baiknya gimana. Without further ado, let's get to the video. Kaca. Oke, langsung aja kita ngomongin foundation. Buat aku itu oily combination, T-zone oily, sisanya itu normal. Terus aku tuh juga acne prone dan aku punya banyak banget acne scars yang PIE. Jadi ini emang merah-merah acne scarsnya. Nah, kalau kalian belum pernah lihat acne scars aku kayak gimana, itu kelihatan semua kok kalau misalnya di tutorial makeup aku. Jadi bisa nonton tutorial makeup aku yang lainnya. Oke, seperti biasa di makeup collection series aku pastinya ini adalah produk-produk yang masih ada di sama aku, entah karena belum expired atau karena emang aku suka banget. Tapi kalau aku lihat di sini sih, ini tuh emang udah terkurasi yang bener-bener aku suka banget ya. Oke, kita mulai dari yang high end dulu mungkin, baru ntar kita masuk ke drugstore ya. Oh ya, urutan aku nyebutinnya ini nggak ada urutan kayak paling suka ke paling nggak suka, enggak, ini random aja, jadi please keep that in mind. So the first one adalah ini, Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation SPF 50 PA+++. Jadi botolnya tuh kayak gini, so pretty. Kamu bisa sendiri, dia itu teksturnya very lightweight. Hasilnya super glowy dan super pretty tuh, dinutupin juga. Ya itu sesuai namanya, dia itu serum foundation. Jadi pas kalian pakai itu, it kind of feels like you're wearing skincare. Dan sesuai namanya karena dia itu serum foundation, jadi dia emang dalamnya tuh ada berbagai macam bahan-bahan yang bermanfaat untuk kulit. Akan aku bacain aja, yaitu lychee, bambu grass, ada cordyceps mushroom extract. Hasilnya tuh very natural glowy gitu. Glowy tapi nggak yang berminyak dan greasy gitu. It looks nice kayak kulit cewek di drakor gitu, tau gak sih, yang kayak hasil tuh udah lembab. Dan dia tuh juga ada anti agingnya juga. Sebenarnya ini suitable buat normal atau kulit kering karena dia hasilnya tidak aku bilang kan kayak glowy gitu. Coverage wise, menurut aku dia medium tapi buildable, tapi nggak yang sampai bener-bener full kayak misalnya kalian pakai foundation ini gitu, enggak sih. Tapi hasilnya tetap kulit banget gitu loh. Menurut aku kayak kelihatan sedikit-sedikit kalau misalnya kalian nggak pakai concealer lagi. But that is beautiful. Dan packagingnya juga sangat luxurious. Of course, the downside of this foundation is the price. Dia itu 830.000 setahu aku. Tapi little tips from me, ini not sponsored. Kalian bisa cek, mereka tuh sering banget ada promo di Lazada. Jadi suka ada buy one get one gitu-gitu, dan itu biasanya good deal banget sih. Jadi you might wanna check that out kalau misalnya kalian tertarik beli ini. Oh ya, masalah oksidasi atau enggak, di aku sih nggak oksidasi. It looks beautiful. Dipakai lama juga dan dia juga nggak crack. Pokoknya ini cakep banget. Nah, moving on to the next one, aku ada MAC Studio Fix Fluid Foundation. Kenapa aku punya dua warna? Aku NC15 sama NC20. Sebenarnya aku bisa pakai NC15 sendiri. Cuman kadang-kadang ketika aku lagi merasa agak sedikit lebih gelap, aku biasa mix sama si NC20 gitu. Sedangkan si NC20 ini terlalu kuning kalau dipakai sendiri buat aku. Nah, oke, so what is so special about this foundation? Ini adalah the OG MAC Foundation. Dia ada SPF 15-nya, dia 30 ml. Ya, nah paling downside-nya dia nggak ada pumpnya aja sih. Tapi formulanya dia cantik. Formulanya so beautiful. Nggak sih, kayak langsung rata, cakep banget. Oh iya nih, kalau kalian mau lihat perbandingannya, itu barusan tuh NC15, NC20 tuh ini ya, kayak lagi kuning kan. Kalau di mix tuh jadi perfecto. Sebenarnya dia buat all skin type sih, combination bisa, dry bisa, normal bisa, oily skin juga bisa. Nah, coverage sendiri dia tuh medium to full. Kalau di aku sih biasanya aku pakai 2 layer langsung jadi full dan bagus banget. Terus ini adalah foundation yang bener-bener kayak nggak bakal gagal di photoshoot atau di acara apapun, karena dia itu bener-bener awet banget dan bener-bener apa ya, bener-bener kayak di muka kalian itu dia tuh warnanya ya udah as it is aja, nggak bakal berubah. Terus juga nggak bikin minyakan. Terus lebih aman sih apa namanya buat acara-acara yang butuh makeup yang heavy duty gitu. Dia finishnya tuh matte tapi nggak yang flat gitu sih, hasilnya bagus banget ya pokoknya. Aku sih aku so far aku pakai buat photoshoot itu aman ya, nggak ada kayak flashback yang aneh-aneh. Meskipun ada SPF-nya, yang aku suka juga meskipun dia itu matte, dia itu nggak bikin cakey dan nggak akan cracking karena dia bener-bener tadi aku bilang heavy duty gitu loh dipakainya, dan bikin pori-pori itu langsung kayak hilang, bener-bener poreless dan bener-bener langsung kayak porcelain like. Kalau misalnya pakai foundation ini tuh no fail sama sekali. Bahkan dia itu emang klaimnya tuh long wear sampai 24 jam. Aku nggak pernah sih pakai makeup 24 jam seharian, nggak hapus, cuman dipakai lama tuh dia bagus banget tetap ya. And it is oil free. Jadi ini oke banget. Oke, moving on to the next one. Aku juga ada ini foundation dari Shu Uemura. Ini yang unlimited, ada dua sih, ada unlimited biasa, ada yang unlimited glow. Kalau kalian
kalian bingung bedanya apa, yang satu matte, yang satu itu dia yang hasilnya glowy. Kalau si Unlimited ini dia tuh medium to full. Kalian bisa lihat packagingnya tuh super cantik dan sangat Shu Uemura banget gitu ya. Dia ada pumpnya kayak gini, tuh, dia cukup liquidy, kalian bisa lihat sendiri. Jadi dia enteng banget. Dulu tuh aku suka banget sama Shu Uemura yang Face Architect kalau kalian inget. Dan ya kalau foundation Shu Uemura itu juga long wearing banget. Ini long wearing parah, kayak kena air juga nggak apa-apa, nggak nge-crack gitu, nggak copot-copot, bagus banget ya. Dia finishnya itu matte tapi kayak lebih ke semi matte gitu sih, natural finish, jadi nggak yang terlalu flat matte gitu. Menurut aku masih lebih matte si MAC tadi hasilnya dibandingkan yang ini. Itu coveragenya bisa buildable, cuman starting pointnya itu masih lebih rendah coveragenya dibandingkan kalau yang matte juga kan. Dan dia itu ada 24 shades. Ini aku mau bandingin juga ya buat kalian yang glow-nya. Kalau yang glow nih kemasannya kayak gini, kaca bening gini, kalau ini agak doff gitu. Nah kalau yang glow ini sebenarnya lebih ditujukan untuk yang combination dry normal, tapi oily skin kayak aku juga bisa pakai. Hasilnya dulu ya, it shows or not, karena ini belum ngeset. Tapi yang ini tuh berasa lebih basah, lebih dingin, dan emang hasilnya jauh lebih glowy nantinya pas udah ngeset. Sama warnanya juga 774 light beige. Dia coveragenya tapi lebih tipis daripada yang Unlimited biasa. Dia lebih sheer gitu. Jadi kalau kalian lebih suka yang no makeup look gitu, kayak kalian lebih cocok pakai yang Unlimited Glow. Lagi-lagi tim berminyak seperti aku bisa pakai ini. Yang penting di set pakai loose powder aja sih kalau dari aku. Nah dia itu ada skincare formulanya, jadi makanya dia tuh lebih menghidrasi. Nah ini sebenarnya sama-sama long wearing dua-duanya, tapi somehow aku merasa yang ini sedikit lebih long wearing karena aku merasa si yang Bobbi Brown ini, karena dia itu kan emang serum foundation ya, jadi sedikit lebih berasa skincare-y, paham nggak? Kayak lebih licin gitu. Sedangkan yang ini tuh enggak. Ini ada skincare formulanya juga, tapi bukan yang kayak emang dia tuh serum foundation gitu, paham kan? Ada SPF juga 18 PA+++. Kalau dibandingkan sama yang Bobbi Brown ini, menurut aku glow-nya itu masih lebih glowing ini, balik lagi karena dia emang serum foundation. Jadi ya, that's that. Dua-duanya bagus parah sih sebenarnya. Jadi kalian pilih aja yang sesuka kalian. Masih di skincare foundation gitu. Aku ada dari Clinique, ini Even Better Clinical. Lagi-lagi serum foundation, ini SPF-nya 20 PA+++. Dan kalau misalnya Clinique itu udah pasti fragrance free 100% dan dia tuh allergy tested. Jadi kalau kalian yang punya sensitive skin, I will recommend this to you guys. Nah, jadi packagingnya kayak gini. Dia itu kayak telur ya, lucu ya. Terus ada pumpnya di dalamnya, teksturnya kayak gini, agak creamy, nggak yang terlalu runny ya kan. Pas di blend, very beautiful. Coveragenya bagus banget, eyeliner hilang, enak banget ngeratainnya tuh bagus gitu. Tapi sama si serum foundation yang tadi yang Bobbi Brown, kalau ini tuh justru finishnya matte dan dia itu bener-bener oil free foundation yang tapi ada hyaluronic acidnya. Jadi kalian bayangin aja, tidak ada minyak tapi dia ada HA-nya alias hydrating properties di skincare yang udah aku suka banget selama ini. Dia juga ada salicylic acid which is nice buat pori-pori kita, dan ada vitamin C-nya juga. Finishnya itu matte tapi satin matte gitu sih, jadi tergantung. Kalau misalnya kalian oily mungkin hasilnya akan lebih satin matte gitu, kalau combination mungkin akan lebih ke arah matte-nya. Dan durability-nya bagus banget. Coverage-nya ya medium to full. Kalau di aku sih kayak ya medium to full sih, tapi gampang banget buat nge-fullinnya gitu loh, no effort. Dan karena dia itu serum foundation, jadi sebenarnya dia bakal nge-improve kulit kita juga katanya sih gitu. Tapi aku kan nggak pakai ini tiap hari, jadi aku nggak bisa ngebilang apa-apa soal hal itu gitu, karena itu pasti butuh dipakai tiap hari dan hasilnya baru kelihatan over time. Dan karena dia itu serum foundation, jadi meskipun full coverage itu nggak kelihatan yang kayak make up banget gitu loh. It looks very nice and healthy. Ini aku pakai warnanya BTW yang 63 fresh beige, itu bagus. Nah sekarang untuk selanjutnya aku ada dari Shiseido. Kalian pasti udah bosen aku ngomong ini, this is my favorite. Nah kenapa aku pakai kemasan ini? Karena waktu aku dikirim banyak banget dan aku warna yang cocok ini kebetulan, jadi aku pakai ini aja. Aku pakai warna opal sama shell, biasanya aku mix. Yang shell ini dia lebih ke arah kuning gitu, yang opal lebih light. Ini tuh hasilnya ya radiant, bener-bener radiant. Sesuai namanya, dia itu radiant lifting foundation. Jadi kalau pakai ini kulit tuh kelihatan kayak seolah-olah kalian tuh tau gak sih kayak habis face massage gitu. Jadi kayak kencang gitu loh mukanya kelihatannya. Super sehat, super bagus, dan coverage-nya itu medium tapi kalian bisa bikin jadi full. Blendability gila sih ini bagus banget. Botol aslinya tuh kayak gini, tuh cakep banget kan. Jadi ini aku mau swatch dulu, tapi buat kalian warna yang shell itu kayak gini. Shell, dan dia cukup liquidy ya, di muka tuh enteng. Ini yang opal, jatuh. How beautiful the formula is. Kayak pakai skincare, ya nggak sih? Cakep banget. Warnanya juga tuh, kulitku jadi kayak, ya nggak sih? Bagus banget, sumpah. Love it.
love this so much. Dan yang aku suka dari foundation Shiseido yang ini, dia tuh very hydrating di kulit aku. Terasa sangat lembab dan tidak crack gitu sampai lama juga. Bahkan dia klaimnya tuh bisa ngehydrate sampai 24 jam gitu. Dan aku lagi-lagi nggak pernah ya pakai makeup sampai 24 jam. Cocok sih kalau misalnya buat kalian yang punya dry skin gitu. Kalau kalian oily jangan sedih, lagi-lagi tinggal di set aja pakai bedak favorit kamu. Dan kenapa tadi aku bilang kayak dia tuh bikin kelihatan kulit tuh kayak abis dimassage kayak bagus gitu, kayak keangkat. Karena dia ada light adjusting teknologinya gitu loh. Jadi dia bikin kayak kelihatan lift and refine gitu. It is also non-comedogenic dan dia sangat awet di kulit. Jadi kalian nggak usah takut crack, nggak usah takut yang kayak bakal jadi malah patchy atau gimana, enggak. It's so nice. Ada 20 warna, banyak banget. Selanjutnya we have this. Ini adalah NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Kalian udah bosan pasti dengerin aku ngomongin ini. This is one of my favorite. Aku pakai shade yang Gobi, tapi ini terlalu keterangan satu shade deh kayaknya. Cuman kemarin tuh opsi yang lainnya waktu aku beli ini tuh tidak ada. Nah pas dikeluarin tuh dia kayak padet ya. Cuman pas kalian udah blend, itu sebenarnya enteng bangetan. Creamy gitu, so nice. Bayangkan ini kalau di muka bagus banget. Finishnya dia natural, kayak kulit sehat aja gitu, nggak yang too matte, nggak yang too glowy. Bisa buat all skin type juga, setahu aku. Klaimnya dia tuh sampai 16 jam. Dia tuh juga ada skin recognition pigmentsnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian nemu warna yang bener-bener pas banget sama kalian, tuh bakal bener-bener nemplok banget. Sayangnya aku tuh agak keterangan dikit, tapi itu pun keterangan pun kalau misalnya aku lagi malas nge-mix sama foundation lain, itu tetap kelihatan bagus dan kayak nggak yang dempul gitu. Dan dia tuh juga fade resistant, jadi dia emang awet juga. Dan dia itu ya yang aku suka nih, kenapa aku sering pakai dia buat acara-acara penting juga, karena dia itu tahan seharian tanpa dia tuh bakal berubah warna sama sekali. Jadi seolah-olah kalian tuh fresh baru apply si make upnya gitu. Dan di dalamnya tuh dia ada raspberry, apple, and also watermelon extract yang membantu buat jadi skincare ingredientsnya. Pokoknya aku suka dia tuh nggak kelihatan dempul di muka, tapi coveragenya ada dan tahan lama banget dan bener-bener seger seharian mukanya. Sekarang kita move on ke Drugstore Finds. Jadi mungkin tadi udah kelihatan juga, yaitu Catrice True Skin Foundation. Jadi ini tuh dia hydrating foundation. Coveragenya ada bangetan dan sangat menempel di kulit dan blendability-nya bagus banget. Sayangnya ini sih warnanya aku salah, makanya aku pakai buat nge-mix, tapi aku suka banget formulanya. Tuh ya. Dia hydrating gitu. I love how it hugs my skin, rasanya kayak gitu. Dan kalau pakai ini tuh bener-bener awet sih make upnya. Dan awetnya tuh awet yang kayak kalian gak usah takut bakal patchy atau kering atau cakey gitu meskipun dibedakin. Dan dia tuh ada hyaluronic acidnya di dalamnya. Dia itu medium to high coverage. Di aku sih dia coveragenya tinggi banget ya. Jadi gampang banget lah kalau misalnya kalian mau full coverage itu kayak pakai 2 layer juga udah jadi. Bahkan kalau misalnya kalian gak banyak bekas jerawat kayak aku, mungkin 1 layer udah jadi full coverage itu di kalian. It is also cruelty free and vegan. Dan di dalamnya dia juga ada watermelon seed oil, makanya dia berasa lebih lembab. Dan ya itu, tapi itu ada minyaknya. Jadi kalau misalnya kalian punya super oily atau super acne prone, mungkin kalian gak akan cocok pakai ini. Takutnya dia malah nge-trigger acne. Tapi who knows kalau misalnya kalian cocok dengan oil tersebut. Ini aku pakai warna yang warm vanilla tapi terlalu kuning. Jadi kalau misalnya kalian shade kayak aku, kalian mungkin cari shade yang di atas dari warm vanilla ini. The next one itu adalah L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover. Yang ini kalian pasti udah bosan juga dengan aku ngomong ini. Sebenarnya ini bukan Infallible pertama yang aku suka. Nanti aku akan cerita lagi yang mana yang aku suka. Ini seperti ini ya. Dia creamy gitu. Nih aku cuma sedikit kecil gini tapi lihat deh. Sangat ringan tapi lagi-lagi nih coveragenya bisa banget di build. Look at that, so pretty tuh. Nah ini tuh bener-bener makeup yang sangat-sangat mask friendly karena dia low transfer kalau di masker. Jadi kalau kalian yang WFO gitu atau ada keperluan keluar bisa cobain ini. Sesuai namanya, dia 24 jam matte cover. Aku pernah wear test kalau nggak salah di story aku. Dan itu aku pakai dari pagi sampai sore banget, sampai kayak masak dan lain-lain. Itu tuh masih kayak bagus dan masih awet foundationnya. Sedangkan kalau misalnya biasanya pakai foundation lain itu kalau misalnya pakai di bawah masker gitu ya akan udah cemong. Dia itu klaimnya transfer proof, waterproof, sweat proof. So ya, oh ya, anyways tadi aku bilang sebenarnya ada lagi series dari Infallible yang bagus banget. Aku nggak tahu sih masih ada atau enggak di sekarang di Indonesia. Tapi dulu tuh aku suka banget yang fresh wear kalau nggak salah, yang di pump gitu, sama Infallible yang matte, yang Infallible foundation original yang tube gitu loh, tube gepeng. Tapi kalau ini kan kayak gini. Itu aku suka banget juga dua itu. So ya. Kalian bisa ceki-ceki kalau misalnya itu masih ada. Lanjut ke foundation selanjutnya. Nah ini juga sama nih, ini juga bener-bener awet banget. Nah, tapi kalau ini tuh serum foundation, kalian udah tahu apa? Tada! It is something badass. Aku pernah review ini di story aku. Ini tuh lucu banget kemasannya. Aku pakai warna Bijou. Dia itu ngeluarin produknya dikit-dikit, jadi enak sih, kita bisa mengontrol dengan baik. Ya.
Tada, kayak gitu. Kalau ini tuh lebih satin gitu sih pas baru diaplikasiin. Kalau tadi kan agak matte ya. Kalau ini tahannya 12 jam dan dia itu full coverage juga. Aku udah pernah ngetes dan aku juga lately suka banget pakai ini. Aku pakai ini terus nih di hari-hari aku pakai masker gitu. Lagi-lagi ini less transfer juga dan dia itu nggak flashback, nggak cakey, nggak cracking. Pokoknya awet banget di kulit tuh, indah banget. Dan dia itu hasilnya natural glow tapi dia nggak bikin kelihatan kayak minyakan gitu loh mukanya. Jadi kayak kulit kalian kayak kulit asli kalian gitu, paham gak sih? Jadi kayak nggak kayak bedakan gitu hasilnya. Dan tahan keringat juga lah, makanya aku pakai ini tuh aman banget rasanya. Ada shade-nya banyak, ada 12 warna, kalian bisa cek aja. Terus another rekomendasi nih ya, rekomendasi yang buat di bawah masker ini adalah Wardah Color Fit. Ini juga kayak udah sering aku bahas ya. Ini awet banget juga. Nah ini paling enteng menurut aku di antara dua yang tadi. Karena kalian bisa lihat sendiri ya, teksturnya juga dia paling kayak air gitu. Jadi di muka tuh bener-bener kayak enteng banget. Nah, lihat seringan dan seblendable apa, bagus banget. Nih aku pakai warna 22N ya, light ivory. Nah dia itu ada SPF-nya 30 PA+++, dan dia itu juga tadi aku bilang less transfer karena dia tuh hasilnya matte. Dan yang aku suka dia tuh ada skin mesh teknologinya. Jadi makanya kalau misalnya pakai si Color Fit ini tuh kulit tuh kelihatan lebih bagus. Ada teknologi untuk menyesuaikan sama warna kulit kita gitu loh si warna ini ya. Jadi kayak nggak akan kelihatan dempul, nggak akan fail gitu. Meskipun dia juga punya banyak warna sih emang, jadi tetap pilih yang paling mendekati sama kulit kalian. Terus kalau ini menurut aku bagus banget deh buat kalian yang punya oily skin juga karena dia itu hasilnya matte dan dia itu bener-bener nahan minyak kalau menurut aku. Jadi nggak gampang keringetan juga sih somehow kalau pakai ini. Nggak gampang minyakan, nggak gampang keringetan. Jadi kalian bisa cobain. Tapi tenang aja, matte juga bukan yang flat matte. Matte tuh bagus gitu. Jadi you might wanna try this one if you guys have oily skin. Tapi kalau dry skin gimana? Nah kalau dry skin kalian bisa mix ini misalnya sama kayak face oil atau sama moisturizer gitu biar dia lebih lembab sih menurut aku gitu. Terus next one kita punya dari The OG Maybelline Fit Me Foundation. Tada! Sekarang kan udah pump ya. Tada! Dulu kan dia nggak pakai pump. So pretty. Aku pakai 120. Pasti udah pada bosen kali ya lihat aku pakai foundation ini. Ini adalah foundation Maybelline kesayangan sejuta umat. Lihat deh, literally effortless ngeblend dia. Dan nggak tahu kenapa kalau pakai ini tuh kulit tuh kayak kelihatan bagus aja gitu, cakep aja. Nah dulu aku inget aku pernah ngetes Fit Me ini buat 10.000 langkah jalan dan pakai masker dan nggak transfer. Meskipun keringetan tapi tuh kelihatan bagus dan fresh gitu. Karena dia itu ada teknologi dari micro powdernya yang bisa nyerap minyak berlebih gitu. Jadi itu sih aku juga baru riset kenapa bisa tahan lama, ternyata karena ada itu gitu. Dan emang bikin poreless kayak namanya matte and poreless. Tapi lagi-lagi matte-nya itu bukan yang matte super duper matte banget kayak kering kerontang gitu, enggak ya. Matte-nya tuh matte yang kayak kulit yang normal skin gitu, paham kan? Jadi bagus banget. You might wanna try this. Aku pakai 120 warnanya, classic ivory. Selanjutnya ternyata ada lagi nih dari Wardah, adalah Wardah Lightening Liquid Foundation matte finish, tapi dia tuh natural matte. Jadi menurut aku masih lebih nggak se-matte si Color Fit. Color Fit pun nggak yang flat matte. Kalau ini masih lebih kayak ke arah itu ya, natural gitu, natural finish. Coveragenya juga lebih tipis, dia lebih natural coverage. SPF 30 PA+++, tahan sampai 12 jam. Itu kayak nggak usah, aku pernah wear test juga. Dan dia tuh non comedogenic. Ini menurut aku simple no feel moisturizer, cocok banget deh pasti buat temen-temen yang pelajar gitu, ringan, nyaman, dan hasilnya natural matte. Tuh ya, dia coveragenya kayak gini, cakep ya. Blendable-nya tuh bagus. Nggak ada baunya sih, gue nggak tahu kenapa gue ngomong gitu. Selanjutnya ada dari Makeover. Of course kita ada dua ini, Power Stay and also Hydra Stay. Bedanya apa? Hydra Stay itu lebih hydrating, pasti ditujukan untuk yang punya dry skin, normal skin. Kalau misalnya Power Stay itu lebih tahan lama, dia matte, dia itu buat yang oily combination skin. Tapi apakah kalau aku dry bisa pakai Power Stay? Apakah kalau aku oily bisa pakai Hydra Stay? Of course bisa. Tipsnya kalau kamu dry pakai Power Stay bisa aja kalian tuh cuma ngeset di area T-zone atau nggak usah di set sama sekali, dibiarin kering aja. Dan kalau kalian oily mau pakai Hydra Stay, simply just set it with powder. Saran aku pakai Hydra Stay powder juga, cause it is the bomb.com. Tetap dapat hydrating effectnya, tapi tetap keset make upnya, jadi nggak akan geser kemana-mana. Nah kita mulai dari yang Hydra Stay dulu. Jadi Hydra Stay ini tuh aku tuh udah pernah full review juga dan udah pernah full swatch. Jadi kalau kalian penasaran bisa cek videonya. Nah ini dia bentuknya kayak gini, ada pumpnya. Dan coba ya creamy gitu ya dia pas diaplikasikan. Dan pas kalian blend,
Nah, tuh dia lebih tebal kayak gitu. Tapi sebenarnya pas kalian pakai di muka tuh malah nyaman kayak pakai skincare. Coveragenya cantik banget. Menurut aku dia lebih ke medium sih, tapi bisa di build pastinya. Dia ada deep hydrating active yang bisa buat menghidrasi intens selama 24 jam. Makanya lihat deh, ini udah aku blend masih aku blend lagi, masih bisa. Dan dia tuh ringan banget karena dia tuh ada water burst technology. Jadi pas kalian pakai itu kayak langsung menyerap dan sangat-sangat fresh, agak dingin gitu pas dipakai. Tapi bukan cooling menthol gitu, bukan ya. Dan pastinya namanya juga hydrating foundation, hasilnya tuh glowy gitu. Kalau kalian mau tahu tips-tipsnya, cara aplikasinya dan shadesnya kayak gimana, kalian bisa cek videonya secara lengkap. Dan hasilnya tuh bener-bener kayak second skin glowy gitu, tapi bukan yang glow yang kayak si serum foundation Bobbi Brown sih menurut aku, atau si Unlimited Glow ini menurut aku beda. Dia lebih kayak very hydrated skin hasilnya, beda lembabnya gitu. Kalau itu tuh tadi kayak agak kayak glossy glowy gimana gitu. Kalau itu kayak moist gitu kulit kalian. Oh ya, dia juga non comedogenic, alcohol free, dan ada SPF-nya juga. SPF-nya itu 30 PA+++. Terus dia itu juga sudah dermatologically tested. Nah, kalau kalian yang punya oily skin, tadi aku bilang kalian bisa cobain Power Stay. Kali ini udah nggak usah dipertanyakan lagi, udah sering banget bahas. Dia medium buildable coverage. Dia itu sangat enteng banget, namanya aja weightless liquid foundation. Betul seperti ini, ya kan, dia pump gitu, dan kalian lihat ya, dia akan turun sendiri karena dia memang seringan itu. Cakep banget, bagus banget dibaurin. Ini juga no fail, no oksidasi. Nah, kalau si Power Stay ini dia tuh juga ada oil absorbernya, makanya bisa buat minyak itu lebih ketahan. Jadi hasilnya lebih matte gitu. Dan yang aku suka tuh dia sangat ringan sih di kulit, jadi kayak nggak pakai apa-apa. Tapi hasilnya tuh tetap bagus dan flawless. Plus ini ada SPF 30 PA+++-nya, dan dia itu ada 20 warna. Aku udah nge-swatch semua warna juga, ada video khususnya. Kalian bisa cek di video aku yang itu ya. Jadi ini adalah makeover. Produk terakhirnya yang akan aku bahas adalah ini dia, BLP Face Base by Lizzy Farah. Ini adalah my all time favorite. Ini si face base ini tuh kedua aku. Ringan bangetan, tapi lihat deh pas di blend, ngeblendnya bagus banget dan coveragenya nggak ngilang. Aku blend tuh kayak gitu tuh, cantik banget nggak? Dia awet dan dia tidak oksidasi juga di aku, dan sangat-sangat weightless dan kayak nggak pakai apa-apa gitu loh. Coveragenya lebih tinggi dibandingkan si cushionnya dia, menurut aku ya. Terus buildable gitu sih. Hasilnya itu dia radiant flawless finish, jadi bukan yang matte gitu, bukan yang glowy juga. Dan dia tuh juga non comedogenic dan tidak ada parfumnya, dan sudah dermatologically tested. Sebenarnya klaimnya itu dia bisa satu pump aja bisa cukup semuka. Tapi kalau aku sih tim bekas jerawat merah-merah, jadi aku sih bisa pakai 2 pump ujung-ujungnya. Ini menurut aku a very nice first time foundation buat kalian yang belum pernah beli foundation, belum pernah cobain. Terus cobain ini dan kayaknya kalian bakal jatuh cinta dan pasti bakal pengen explore foundation lain juga. Karena ini menurut aku adalah tipe foundation yang tidak akan fail di siapapun, karena dia tidak terlalu matte. Jadi kalau misalnya kalian ternyata kulitnya cenderung kering, tuh nggak akan ngerasa ini crack. Dan kalau kalian oily, kalian nggak akan ngerasa ini terlalu glowy karena dia hasilnya lebih ke natural radiant gitu kan. Oke guys, so that sums up my foundation collection. Gimana menurut kalian? Kalian paling pengen coba yang mana? Let me know down below. Kalau disuruh pilih satu yang paling favorit nggak bisa, karena ini masih aku keep, karena masih aku pakai semuanya. Jadi mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pastinya banyakkan kelebihannya karena masih gue simpen, dan ini tuh aku sering banget pakai semuanya rotasi gitu loh. Jadi nggak ada yang kayak oh ini aku pakai ini doang gitu, enggak sih, aku rotasi pakainya gitu. Jadi I love them all. And yeah, I guess that's all from me today. Thank you so much for watching. I hope you guys had a great time dan semoga ngebantu kalian kalau kalian lagi galau mau beli foundation apa atau yang mana gitu. Kalau ada rekomendasi apa yang perlu aku coba, produk apa yang perlu aku review gitu-gitu, komen aja di bawah. And ya, siapa tahu rekomendasi kalian bisa masuk ke collection makeup selanjutnya. I will see you guys soon on my next one and have a great day. Bye guys, annyeong, sehat-sehat ya.